Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak mi semuanya? Semoga hari ini kamu sehat dan semangat untuk melanjutkan pelajaran. Jangan lupa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Miss kelas 6 semuanya, untuk pelajaran IPA kita kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan materi hari ini adalah khusus tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita mulai ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan atas dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif artinya adalah perkembangbiakan secara kawin, menggunakan biji dan diawali dengan proses penyerbukan bunga. Proses penyerbukan bunga adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik untuk selanjutnya akan terjadi pembuahan sehingga terbentuk buah dan biji. Nah, perkembangbiakan vegetatif disebut juga dengan perkembangbiakan secara tidak kawin dan ini tidak menggunakan biji. Untuk perkembangbiakan generatif tumbuhan, syarat tumbuhan tersebut harus mempunyai bunga. Kenapa? Karena bunga adalah alat perkembangbiakannya. Nah, perhatikan gambar bunga berikut ini. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Yang pertama adalah tangkai bunga, yang kedua kelopak bunga, yang ketiga mahkota, selanjutnya serbuk sari, putik, bakal buah, dan bakal biji. Nah, bagian-bagian bunga tersebut memiliki fungsi diantaranya tangkai bunga berfungsi menopang seluruh bagian bunga. Kelopak bunga melindungi bunga pada waktu kuncup. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Nah, serangga ini akan membantu proses penyerbukan pada bunga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dan menghasilkan serbuk sari. Putik merupakan alat kelamin betina. Ovarium atau bakal buah merupakan tempat penghasil sel telur dan akan berkembang menjadi buah. Ovari atau bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, kita masuk kepada perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, ada yang berlangsung secara alami, ada yang berlangsung secara buatan. Nah, vegetatif alami maksudnya adalah secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan vegetatif buatan harus dibantu oleh manusia. Kita bahas dulu ya yang vegetatif alami. Nah, beberapa contoh atau cara perkembangbiakan vegetatif alami adalah yaitu dengan umbi lapis, contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, kemudian umbi batang, contohnya adalah kentang. Dengan tunas, contohnya adalah pisang. Dengan akar tinggal atau rimpang atau rizoma, contohnya adalah kunyit dan jahe. Dengan geragi atau stolon, contohnya adalah tumbuhan pegagan dan stroberi. Dengan spora, contohnya adalah tumbuhan pakis-pakisan. Dengan tunas liar atau tunas adventif, contohnya adalah tumbuhan cocor bebek. Nah, kita masuk ke vegetatif buatan yang harus dibantu oleh manusia. Yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok ini adalah dengan memilih batang tumbuhan yang akan kita cangkok, kemudian kita kuliti atau kita kupas kulitnya, selanjutnya dibalur dengan tanah yang subur, kemudian dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa, kemudian diikat. Jangan lupa untuk menyiramnya. Nah, beberapa minggu atau bulan kemudian, akar-akar akan tumbuh dan batang tersebut siap kita tanam di tempat yang lain, di tanah atau di pot yang besar. Demikian cara mencangkok. Selanjutnya adalah dengan menempel atau okulasi, yaitu menempelkan mata tunas dengan batang yang sudah disayat kulitnya, selanjutnya diikat dengan tali. Maka tunas ini akan tumbuh. Selanjutnya adalah dengan menyambung satu batang tumbuhan dengan tumbuhan lain tapi masih satu jenis. Kemudian diikat dengan tali dan biarkan.
Selanjutnya adalah dengan stek. Ini yang paling mudah, yaitu dengan memotong batang tumbuhan, kemudian ditanam, maka batang tersebut akan menjadi tumbuhan yang baru. Dan yang terakhir adalah dengan cara merunduk, yaitu merundukkan cabang tumbuhan ke tanah, kemudian akan tumbuh tunasnya dan menjadi tumbuhan yang baru. Demikian cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, anak-anak Miss, sekarang kamu kerjakan tugas. Langkah-langkah yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, amatilah tumbuh-tumbuhan di sekitar pekarangan rumahmu atau lingkungan tempat tinggalmu. Kedua, identifikasilah cara tumbuh-tumbuhan tersebut berkembang biak dan lengkapilah tabel berikut ini. Nah, ini tabelnya ya. Baik anak-anak Miss, demikian penjelasan Miss. Demikian penjelasan Miss mengenai materi hari ini. Semoga dapat membantu kamu belajar di rumah. Miss akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.